Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 309 yang masalahnya tidak pasti. Corak beberapa orang di rumah itu tiba-tiba berubah. Bum bum bum. Ketukan di pintu terdengar lagi. Aku akan membuka pintu, Li Zhensheng berkata dengan serius. Biarkan aku pergi. Lin Yu bangkit dan melambaikan tangannya, lalu berjalan langsung ke aula, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa? Saya. Suara rendah datang dari luar pintu. Han Bing. Lin Yu sedikit terkejut, agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terburu-buru ketika dia akan meneleponnya. Oke, kemampuan diskriminasi suara cukup kuat. Han Bing tersenyum, tapi dia tidak berharap Lin Yu mengatakan bahwa itu adalah dia ketika dia hanya mengatakan satu kata. Lin Yu buru-buru membuka pintu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya tidak memiliki keterampilan apapun, saya kira saya tidak akan bisa kembali hidup-hidup malam ini. Memikirkan kakak perempuan senior yang tidak sadar, dia masih sedikit bingung. Oke, kamu hebat kali ini. Han Bing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, orang-orang dari Kementerian Keamanan Umum menelepon wakil direktur kami. Ah, ada apa? Apa yang terjadi? Hati Lin Yu bergetar begitu dia mendengarnya. Mungkinkah dia menggunakan sertifikat perwira itu untuk menyebabkan masalah pada Departemen Intelijen Militer? Bukan apa-apa. Hanya saja orang-orang di sana terus meminta maaf, mengatakan bahwa mereka tidak menjaga bawahan mereka. Bertemu dengan Mayor He Del, kami mengatakan tidak apa-apa, mereka terus meminta maaf tanpa henti, menjengkelkan. Naik. Han Bing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini, merasa sedikit di dalam hatinya. Dia tidak berharap untuk membantunya begitu banyak pada saat kritis untuk departemen sehingga dia sangat menolak untuk bergabung. Tapi kamu seharusnya tidak menunjukkan kemampuanmu di depan banyak orang. Kudengar kamu langsung mencubit kapten orang lain dan mengangkatnya. Han Bing mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan heran. Sekilas, untungnya, saya membiarkan mereka memblokir berita tersebut. Jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Anda. Dia berpikir bahwa kekuatan Lin Yu terbatas pada seni yang mendalam, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatan pribadinya menjadi begitu luar biasa. Aku terlalu cemas. Lin Yu menghela nafas pelan, dan setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia agak terkenal. Tapi Ye Qingmei berada dalam kondisi kritis pada saat itu, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Jika polisi tidak melepaskan waktu, dia akan benar-benar memiliki hati yang membunuh. Dan ketika dia memikirkan penjaga keamanan palsu tadi, dia menyesalinya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak begitu kejam, dia harus tetap hidup. Bagaimanapun, orang yang hidup lebih berguna daripada orang mati, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya di bawah amarahnya. Setelah memasuki ruangan, Han Bing melirik Ye Qingmei, yang terbaring di ranjang sakit, dan mengerutkan kening. Bukankah masalahnya besar? Lin Yu mengangguk, ekspresinya sedikit serius. Keluar dan bicara. Han Bing memanggil Lin Yu ke area resepsionis di luar lobi. Setelah duduk, dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Aku bergegas saat menerima pemberitahuan. Aku tidak tahu situasi spesifiknya. Setelah menerima pemberitahuan di atas, mengetahui bahwa Lin Yu telah diserang, dia bergegas ke klinik sambil menelepon untuk mengatur agar dia pergi ke tempat kejadian. Lin Yu menghela nafas, dan menjelaskan jalannya masalah umum. Kelompok orang ini jelas ditujukan padamu. Mendengarkan metode ini, itu pasti organisasi pembunuh asing. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bekerja sama dengan pemahaman diam-diam seperti itu. Han Bing mengerutkan kening dan berkata,
dia juga tahu tentang organisasi pembunuh asing yang melatih anak-anak menjadi pembunuh. Pikirkanlah, siapapun yang sangat membenci Anda, bahkan dengan susah payah menggunakan organisasi pembunuh asing untuk menyingkirkan Anda. Mungkinkah wanita tua perhiasan Tang atau orang yang dicari Teng Jun? Shen Yuxuan menyela. Bagaimanapun, dia ingat bahwa dia sangat populer di pameran perhiasan sehingga dia merebut kehormatan mereka berdua. Meski di permukaan ini hanya masalah peringkat, tetapi pada kenyataannya kepentingan tersembunyi yang terlibat sangat besar, dan sangat mungkin bagi mereka untuk menggunakan tindakan ekstrim untuk membalas. Tidak mungkin. Karena mereka adalah anggota dari organisasi pembunuh, kecuali mereka dipersiapkan dengan baik, tidak mungkin untuk datang secepat itu. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lebih jauh lagi, meskipun Jun Teng memiliki dendam yang dalam kepada kita, dia tetap tidak membenci kita sedemikian rupa. Siapa orang ini? Apakah bisa diandalkan? Han Bing mengerutkan kening dan melihat ke atas dan ke bawah pada Shen Yuxuan. Dia hampir tidak pernah menghubungi Shen Yuxuan sebelumnya, dan bertanya dengan hati-hati ketika dia melihatnya. Dapat diandalkan, ini saudaraku. Lin Yu mengangguk dan memperkenalkan Shen Yuxuan, ini adalah Kolonel Han Binghan dari Departemen Intelijen Militer. Oh, halo. Shen Yuxuan sangat gembira ketika mendengarnya, dan dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan dan mengguncang-goncangan Han Bing, dan berkata dengan penuh semangat, Kolonel Han, lihat kualifikasi saya. Apakah Anda memiliki harapan untuk terpilih menjadi Badan Intelijen Militer? Setelah memegang kredensial dan prestise Lin Yu, dia masih ingat, bermimpi memasuki Departemen Intelijen Militer. Maaf, kualifikasinya terlalu buruk. Han Bing berbicara dengan sangat langsung dan dengan tegas menolaknya. Shen Yuxuan tiba-tiba merasakan sakit di dadanya, dan semua ilusinya langsung kecewa. Jika tebakanku benar, kebanyakan orang dari Wanjia melakukan ini. Lin Yu teringat adegan ketika Wan Weiyun dibawa pergi oleh orang-orang dari Departemen Militer terakhir kali di depan aula medisnya, dan kulitnya menjadi lebih tebal. Dikatakan bahwa Wan Weiyun telah dibebaskan, tetapi dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Seluruh orang menjadi gila, dengan saat-saat baik dan buruk. Untuk mencegahnya berpura-pura menjadi gila, tentara secara khusus mengatur orang-orang untuk mengawasinya selama 24 jam. Setelah urusan Wan Xiaochuan dan Wan Weiyun, Wan Jia sudah sangat membencinya, jadi wajar saja untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi meskipun dia berspekulasi seperti itu, dia tidak berani membuat kesimpulan. Lagi pula, di ibu kota, dia masih memiliki lawan tersembunyi, yaitu pria misterius di ibu kota yang tersandung berulang kali di kota Qinghai. Meskipun dia belum bergerak sejak dia datang ke ibu kota, dia tahu bahwa orang ini pasti menatapnya secara diam-diam. Dia memiliki firasat bahwa orang ini tidak akan bergerak. Sekali dia bergerak, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Dia bahkan samar-samar berharap kejadian ini ada hubungannya dengan orang misterius ini, selama dia bisa melacak identitasnya di sepanjang pohon anggur, duri yang terkubur di dalam hatinya akan dicabut. Dibandingkan dengan Wan Jia yang sangat membenci dirinya sendiri tetapi terbuka, dia bahkan lebih takut pada pria kuat yang tersembunyi dalam kegelapan ini. Tidak masalah. Orang-orang kita sudah pergi ke TKP untuk menyelidiki, saya yakin akan segera ada berita. Han Bing mengangguk dan berkata. Benar saja, tidak lama setelah dia selesai berbicara, bawahannya memanggilnya. Itu adalah pria berambut pendek yang dikirim oleh Han Bing ke keluarga Li untuk membantu Lin Yu menangkap Suan Qingzi terakhir kali. Namanya Tan Kai, yang berasal dari Kementerian Intelijen Militer. Kapten Han Bing juga merupakan bawahan langsung dari Han Bing. Kolonel Han, penjaga keamanan sudah mati, dan informasi identitas tidak tersedia, tapi saya berspekulasi bahwa dia seharusnya menjadi anggota San Yuan Hua, organisasi pembunuh asing yang terkenal. Kata Tan Kai dengan tenang. Bunga San Yuan. Ekspresi Han Bing berubah sedikit, dan dia membenarkan, kamu yakin?
Seharusnya keris yang dibawanya memiliki ukiran pola bunga terner di atasnya. Tan Kei melaporkan dengan jujur. Mayor He, kamu dalam masalah kali ini. Han Bing menoleh untuk melihat Lin Yu dan tersenyum pahit, cukup mengkhawatirkannya. Anda tahu, Sun Yuanhua adalah salah satu dari 10 besar atau bahkan 5 besar dalam 10 besar organisasi pembunuh internasional, dan dikenal dengan metode yang kejam dan kejam. Kolonel Han, atau, belum tentu. Tan Kei di ujung telepon mendengar kata-kata Han Bing, tersandung dan berkata. Pada saat ini, dia terlihat kaget pada dokter forensik yang memindahkan penjaga keamanan yang mati dari pilar batu, dan melihat 2 tulang punggung Bai Sensen yang patah dari belakang penjaga keamanan. Dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Menendang dari perut dan mematahkan tulang punggung lawan dengan satu tendangan. Benar-benar kekuatan yang menakutkan. Hah? Apa belum tentu? Han Bing mengerutkan kening kebingungan. Aku bilang ini belum tentu masalah Mayor He. Mungkin masalah Sun Yuanhua dan orang-orang yang mempekerjakan mereka. Tan Kei berkata dengan sedikit kegembiraan, tahukah kau, menurut apa yang aku tahu, Mayor He menendang orang ini sampai mati dengan satu tendangan. Ditendang dari depan perut, dan tulang punggungnya tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian dan menjulur keluar dari tubuh. Benarkah? Sungguh, wajah Han Bing tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia akan tetap percaya jika dia diserang dari belakang dan memotong tulang punggungnya, tapi ini ditendang dari depan, menggunakan tulang punggung itu sendiri. Untuk beberapa kecenderungan ke depan, bahkan jika mobil berkecepatan tinggi menghantamnya secara langsung, tidak mungkin mematahkan tulang punggung manusia. Seberapa eksplosif ini? Cukup sulit untuk diselewengkan. Han Bing melirik Lin Yu dengan ngeri, dan merasa bahwa pria kurus dan tidak berbahaya di depannya sama sekali bukan manusia. Sungguh, dan dikatakan bahwa ketika Mayor He menendang tendangan ini, dia masih memegangi seseorang dalam pelukannya, menunjukkan bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tan Kei ketakutan dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan senyuman pahit. Kemudian matanya bersinar, dan dia bergegas. Melangkah, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk pilar batu tempat penjaga keamanan baru saja berbaring. Dengan klik, sepotong kecil ubin benar-benar jatuh. Tiba-tiba jantungnya bergetar, wajahnya pucat, dan dengan gemetar dia berkata, Kolonel Han, tembok yang dijaga keamanan. Temboknya retak. Han Bing membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan dagunya hampir jatuh. Orang-orang dengan kualitas psikologisnya seharusnya tidak begitu murung, tetapi keterkejutannya begitu besar sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Kolonel Han, ada apa? Lin Yu bertanya dengan ragu ketika dia melihatnya, apa yang terjadi lagi? Tidak. Han Bing menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengembalikan keadaan dingin yang samar di wajahnya, dan bertanya pada Tan Kei di sisi lain telepon, biarkan Departemen Teknologi Jaringan memeriksa dengan teliti untuk melihat apakah kamu dapat memeriksanya. Siapa yang keluar dari China dan organisasi bunga Sanyuan telah menukar dana sebelumnya? Iya. Tan Kei menutup telepon setelah menyelesaikan laporannya. Kamu baru saja mengatakan bunga Sanyuan apa? Tanya Lin Yu mendesak. Sebuah organisasi pembunuh terkenal di Asia Tenggara termasuk dalam 10 besar organisasi pembunuh dunia di dunia. Han Bing menjawab dengan jujur. Sekarang sangat mungkin untuk masuk 5 besar. Li Zenseng menambahkan dengan cemberut. Pantas saja dia selalu merasa bahwa metode kedua pria itu familiar. Ternyata adalah orang Sun Yuanhua. Saat dia melakukan tugas, dia masih mengikuti orang-orang dari organisasi ini bertemu. Meskipun mereka memusnahkan sisi yang berlawanan, mereka tidak mendapatkan buah yang baik. Aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, dan aku yakin akan segera mungkin untuk mengetahui siapa yang mempekerjakan mereka. Han Bing buru-buru menghibur Lin Yu. Masih perlu diperiksa. Kenapa?
Bocah kecil itu tidak datang ke sini. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, dia pikir kecelakaan mobil Shen Yuxuan tidak terlalu serius dan bocah kecil itu tidak bisa mati. Anak kecil. Ya, saya lupa menanyakan kondisi anak kecil itu. Dengan pengingat Lin Yu, Han Bing buru-buru memutar telepon dan menelepon kembali Tan Kai. Begitu panggilan tersambung, dia dengan cepat bertanya, Tan Kai, bagaimana kabar anak kecil itu? Apakah dia telah diselamatkan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.